nanti bisa didengarkan. Oke, selamat malam semua teman-teman semua di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Wah, ini AFC Under Pak Adi Gunawan, tim champion. Wah, tim yang sangat solid dan luar biasa dan sangat dahsyat. Wah, Pak Niko akhirnya masuk juga nih. Selamat malam Pak Niko. Wah, sudah ditunggu masuk nih. Akhirnya Pak, kami menunggu dirimu Pak. Oke. Ya, malam hari ini teman-teman kita akan belajar bersama ya. Jadi support system dari Under Semarang Champion, kami akan terus memberikan edukasi karena lewat Zoom ini kita bisa belajar banyak teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu meluluan belajar produk terus atau marketing, tapi kita bisa belajar banyak hal tentang mungkin medis atau mungkin juga tentang mengenal people karakteristik atau mungkin nanti ada juga untuk leadership. Jadi acara Zoom dari Under Semarang Champion yang kami buat akan terus memberikan edukasi ke teman semua ya, dengan harapan kita bisa membuat orang-orang atau terutama tim Under Champion ini ya dan teman-teman yang hadir itu tidak hanya sekedar berbisnis tapi bisa mengembangkan diri sendiri ya. Kami memperlengkapi, kami mempersenjatain segala kelengkapan karena kita di sini bergerak di bidang untuk berhubungan dengan people ya, dengan manusia, maka kita sangat sekali teman-teman untuk bisa belajar, untuk kita bisa untuk bisa mengetahui bagaimana sih karakter orang, bagaimana sih cara menghadapi kalau orang ketemu dengan yang sifatnya seperti ini. Nah, ya, jadi itu perlu sekali teman-teman. Supaya apa? Ketika kita dengan langkah yang sudah tepat dan kita dengan cara yang tepat, maka kita pasti bisa mempercepat untuk closing ya, karena kita tahu tekniknya. Nah, malam hari ini kita akan kedatangan seorang pembicara yang sudah kita import selama berbulan-bulan, ya kan? Ini barusan bisa masuk di tempat ini dan membagikan wejangan-wejangan, dan jurus-jurus yang luar biasa. Malam hari ini seseorang yang hebat ya. Tadi siang saya sudah bicara dengan beliau dan belajar banyak. Background beliau kita panggil akrabnya Cik Juli, tapi nama kerennya Bu Juliati Raharja Kusuma Nata Negara titik gitulah ya. Nah, ini seorang background yang luar biasa yang juga mungkin ada teman-teman yang baru mendengar ada namanya bidang psikometafisika. Jadi metafisika. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, backgroundnya beliau seorang psikolog dan metafisika. Jadi jangan macam-macam sama beliau. Melihat Anda saja udah bisa ketahuan. Ketahuan nih dalamnya bagaimana, organ bagaimana ya. Tapi nggak sampai jadi cenayang ya. Nggak apa-apa, masih aman ya. Jadi malam hari ini Bu Juli akan bisa membawakan bagaimana kita mengenal karakter orang, bagaimana kita bisa building people. Oke, ya. Jadi ya kita juga sudah banyak mengenal beliau dan pengalamannya itu sungguh luar biasa banyak ya, dari pembelajaran yang ada di sampai Malaysia ya, sampai S3, S2, ST, STLR semuanya lah ya. Pokoknya yang dasar luar biasa. Oke, nggak panjang lebar, kita akan sambut pembicara kita yang luar biasa, yang sudah go internasional, yang sudah kita import khusus untuk datang hadir malam ini, membawakan ilmu dan wawasan buat kita semua. Oke, nggak panjang lebar, kita sambut untuk Bu Juliati. Oke, Bu Juli, silakan waktu dan tempat. Mute-nya dibuka dulu karena itu masih tertutup untuk bisa bicara. Silakan dibuka, Bu Juli. Ya, selamat malam semuanya. Cukup didengar ya suara saya ya? Cukup, bagus. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya didaulat nih sama AFC Champion Semarang khususnya ini untuk membicarakan tentang bagaimana mengenal karakter setiap orang atau seseorang yang kita jumpai. Nah, kesempatan ini bagaimana sih kita bisa tahu nih tentang karakteristik orang untuk bisa kita prospek. Tentunya kalau kita tanya atau pakai
tes psikologi kan jelas tidak mungkin, bener ya. Bagaimana kita bicara, kita ngobrol, kita mungkin jabat tangan, barangkali dengan cara pakai baju orang tersebut kita bisa amati, oh kita bisa tahu nih orang ini karakteristiknya seperti apa, karakter seseorang ini. Ya, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, kita bisa melakukan pengamatan. Wah, jangan-jangan orang ini nggak suka ya kalau orang tidak closing, tapi justru pada waktu tempat-tempat sepi dia bisa closing. Nah, itu ada kiatnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan mulai dulu ya bagaimana kita bisa tahu tentang karakter masing-masing orang. Dan sebenarnya bukan hal yang rahasia atau hal yang tidak umum, ini hal yang umum. Bagaimana kita bisa kenal dengan karakter? Sebenarnya ada 4 karakter manusia. Ya, dari pertama mungkin sudah pernah kenal yang namanya sanguin, melankolis, flegmatis, kolerik. Nah, tanpa tes psikologi, tanpa tes kepribadian, tanpa tes karakter, bagaimana sih kita bisa tahu orang ini ternyata kolerik? Bagaimana seorang Joe bisa kita rekrut, bisa kita prospek dan ya tanpa kita tahu nih, tanpa kita ngerti kepribadiannya dari psikotes. Nah, caranya bagaimana? Bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana cara mereka berpakaian. Kita bisa kenal. Oh, ternyata nih orangnya seperti ini. Oh, orangnya seperti itu. Nah, dari mana? Nah, kita akan coba ya, kita akan ulas berikut ini. Sebentar ini. Sebentar ini kok belum bisa nih. Ya oke, di next coba di. Sebentar. Next diklik. Screen share lagi, Ci. Bisa. Diklik. Ya oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, ini lagi ngeklik dulu. Ya. Sorry teman-teman, ini tadi saya untuk klik share ya. Di sini kita melihat ada kekuatan emosi seseorang. Kita bisa lihat misalnya contoh ya, Pak Adi Gunawan. Ini orang yang seperti apa sih? Kita bisa lihat karakternya dari mana sih? Nah, kita lihat bagaimana seorang Bapak Adi Gunawan. Kita lihat di kolerik ini. Bagaimana seorang kolerik ya. Di sini adalah Pak Adi, ini orangnya sangat gembira, ya. Kemudian ini ya egosentris, kemudian suka apa namanya nih pamer. Contoh pamer gini, saya punya arloji, kemudian saya punya sesuatu hal begitu, gitu ya Pak Adi ya. Nah kemudian suka apa lagi ya dia ini suka apa namanya berpikir, suka bertindak dulu tanpa dia pikir dan suka masa lalu diungkit yang lalu-lalu itu bisa juga dan orangnya aktif. Kita bisa lihat dari caranya berjalannya Pak Adi nih sangat cepat, betul ya. Kemudian cara makannya juga sangat cepat. Ini orang-orang kolerik dan dia suka sekali dengan perubahan, gerak cepat dan orangnya sangat dinamis. Itu orang-orang kolerik. Beda dengan orang melankolis. Nah, melankolis ini orang anxious, worried, unhappy, suspicious, serius. Dan orang-orang seperti ini sangat sulit untuk melakukan perubahan. Kalau kita janjian dengan orang melankolis, gitu ya, harus tepat waktu, harus on time, dan orangnya sangat disiplin. Ini orang-orang seperti ini. Jadi kita tahu kalau janjian dengan orang, kita prospek harus on time. Termasuk orang kolerik juga sama nih, harus on time. Kalau tidak bisa marah ini. Itu orang-orang strong emotion, flegmatis.
Ya, phlegmatis ini orangnya reasonable, principle, control, persistent, steadfast, dan calm. Dan ini memang juga tidak suka akan perubahan. Beda dengan orang yang sanguin. Ya, sanguin itu playful, easygoing, sociable, carefree, hopeful, dan content. Nah, ini orang-orang yang seperti ini. Nah, melankolis itu apa sih? Kolerik itu seperti apa sih? Sanguin seperti apa sih? Kok dikatakan tadi kolerik, excitable, egosentris, dan sebagainya. Nah, kita lihat orang yang ini ya. Sebentar ini ada masalah lagi. Sebentar, Jo, ada masalah lagi, Jo, saya, Jo. Sabar, Ci. Banyak-banyak berdoa. Jangan lupa minum kopi ya. Siap. Biar dibenerin dulu teman-teman. Nah, kalau boleh teman-teman nanti jangan lupa, supaya tidak lupa, ada kertas dan catatan ya teman-teman. Kita bisa mencatat hal-hal yang penting, yang kiranya nanti bisa diaplikasikan dan juga diterapkan di lapangan. Ya, oke, Jo, maaf ini teman-teman semuanya. Dan ini kita lihat ya, kalau di luar yang namanya kolerik itu sama dengan dominan. Ada juga yang ngomong dominan. Ada juga kalau behavior itu dikatakan ini orang tipenya tipe merah. Ya, makanya dia suka marah ini, dominan. Beda dengan yang namanya sanguin. Sanguin itu tipenya tipe kuning, ya. Kemudian ini orang-orang yang seperti ini dia sukanya ceria, sukacita, gembira. Itu nih orang-orang yang tipe kuning ini. Kemudian beda lagi nih, kalau yang tipenya tipe hijau, ya itu itu sama aja ya. Itu juga, ini orang-orang stabil. Terus beda juga dengan orang melankolis. Itu cermat, ungu. Jadi bahasanya sama tuh ya dominan ya kolerik. Kok sanguin tuh ya kuning juga. Ini orang-orang yang ceria, orang-orang yang ekstrovert begitu. Dan kalau yang phlegmatis ini dia orang stabil ya sama dengan hijau. Ada orang kalau dikatakan melankolis itu ya cermat ya ungu sama. Dan ini orangnya pasif. Kalau yang bagian atas itu aktif dan orientasinya pada tugas, untuk yang sebelah kiri itu kanannya adalah orientasi pada manusia atau pada orang, seperti itu. Nah, terus ini yang berikutnya, koleris kita bisa lihat dari mana sih? Padahal kita tanpa tadi dikatakan, aku enggak bisa tahu, aku enggak ngerti, enggak bisa pakai psikotes juga enggak. Caranya gimana? Dari penampilan aja ini. Penampilan aja orang koleris kan kuat, ya. Kita bisa lihat dari bajunya. Dia tuh bajunya benar-benar mencerminkan orang-orang yang berkarakter kuat. Ini orang koleris. Kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat Pak Adi ini orang koleris. Kita lihat karakternya sangat kuat, bajunya juga sama. Meskipun hanya pakai kaos putus ya. Loh, terputus. Halo, Cik. Internetnya dia mungkin putus ya. Internetnya terputus, teman-teman. Maaf ya. Mungkin karena kehujanan dia ya. Hujannya masuk rumah, jadi ya terputus semua ini. Basah jadinya. Ini kok Adi Gunawan sedikit sampel gimana? Nggak tahu. Sampel. Mohon maaf Pak itu. Nah, Mbak ini tak kontaknya Cik Juli dulu. Dia ngomong sendiri di depan layar, padahal tidak terkoneksi, ya kan lucu. Ngomong sendiri nggak tahu kalau putus. Pak, coba saya telepon dulu ya. Kok terputus internetnya mungkin. Di call tuh. Ya, ya. Oke. Internetnya terputus. Ya, sabar ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Si Juli baru internetnya kabur-kabur kena angin. Mohon maaf ya, anginnya terlalu keras.
Nah, itu barusan masuk lagi tuh gambarnya. Mungkin akibat hujan ya, hujan yang berkepanjangan. Oke. Coba di screen share lagi, Ci. Nah, oke. Sorry ini nge-lag. Soalnya anak saya juga pembicara sama nih hari ini, sama-sama dengan saya. Jadi rebutan ini teman-teman. Ya, rebutan wifi. Oke, tadi tentang koleris ya. Beliau, Pak Adi, ini contoh orang koleris sejati, bakat memimpin. Dia tidak bisa tinggal diam. Ada hal-hal yang tidak pemimpinan, dia selalu ambil alih. Dan dia selalu bisa menetapkan suatu tujuan. Hebatnya orang-orang koleris ini, dia bisa memotivasi satu kelompok dan bisa merorganisasi. Itu hebatnya orang-orang koleris ini. Dan dia punya target. Ya, jadi dia melihat seluruh gambarannya ada, dia pemecahan yang praktis, geraknya sangat cepat untuk bertindak. Dan hebatnya orang koleris ini, dia suka mendelegasikan pekerjaan. Jadi langsung tunjuk si A kamu situ, B kamu situ, B, C dan sebagainya gitu. Dan dia orang-orang koleris ini dia menekankan pada hasil. Ya. Nah, dia apa nih? Berkembang karena apa? Suka saingan. Dia kerja, dan kerja. Dan biasanya ini dia unggul dalam keadaan darurat. Itu hebatnya orang-orang koleris. Jadi kalau kita lihat SMS-nya atau WA-nya kalau dijawab itu ya pendek-pendek begitu. Sangat pendek. Hanya tuliskan ya, sip, oke. Mantap. Stop. Nah, cara berpakaian yang kita lihat koleris ini warnanya simple. Lebih ke arah hitam, netral ya, putih, dan sebagainya itu. Nah, kita bisa lihat ketika kerumunan banyak orang, kita amati orang-orang koleris itu sangat mudah. Dia selalu sukanya di area yang gampang keluar dan masuk. Itu orang koleris. Dan pesawat, dia paling senang kalau di daerah atau dekat pintu emergensi. Sudah langsung itu kita tunjuk ini pasti orang koleris. Ya, itu seperti itu. Terus suka bicara daripada dia mendengar. Bicaranya sembuh. Kadang tidak ada titik kopanya. Terus ngomong gitu ya. Dan suka memotivasi, kamu pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Ayo kamu pasti bisa. Semangat. Ya, tapi ya itu kelemahannya orang-orang seperti ini. Orang kalau tidak tahu, wah sombong ya katanya itu. Karena apa? Dia selalu ngomong pasti bisa. Ngomongnya selalu positif. Dan kadangnya suka berlebihan. Wes toh, iso pasti iso. Karena orang seperti ini orangnya suka memberi motivasi. Ndak bisanya nanti terakhir. Yang penting pokoknya bisa. Aku buat orang itu ayem dulu. Orang itu pokoknya ini dulu. Supaya orang ini ayem gitu ya. Nah, cara bicaranya juga poin, bukan to the point aja nih ya, to the point. Dan orang kalau nggak tahu bisa serik hatinya. Karena apa? Karena to the point itu tadi. Karena apa? Karena dia ini kurang pandai memilih kata yang tepat. Jadi kadang sering tersinggung orang kalau nggak tahu orang-orang koleris ini. Nah, kita lakukan prospek gitu ya. Kita lihat orang ini suka makan cepat banget. Karena dia memiliki moto salah satunya tuh makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya, tapi makan untuk hidup. Itu luar biasa. Dan kalau bisa tuh ya sekali makan pluk selesai warak gitu atau kenyang orang-orang kolerik. Pokoknya isinya cepat. Jalan aja cepat banget. Bahasa Jawanya tuh nginclik. Pokoknya cepat. Jadi dia tidak bisa menikmati, ya, tidak bisa menikmati orang-orang kolerik seperti ini nih. Dan dia kalau cerita tuh sukanya hal yang penting, hal yang pokok. Suka menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan prioritas. Itu. Dan ya, cara berpikirnya orang-orang yang koleris ini visioner. Dia selalu berkata-kata yang positif.
Padahal tahu kondisinya lagi genting, kondisinya lagi negatif, tapi dia bisa ngomong sesuatu yang positif. Itu luar biasa. Dan ini luar biasanya di sini. Ini kalau orang-orang seperti ini dia harus tepat waktu. Jadi kalau kita berhadapan orang koleris, orang-orang yang seperti ini, janjian harus tepat waktu, harus on time. Gitu ya teman-teman semuanya ya, karena orang-orang koleris itu tidak bisa sabar, tidak bisa menunggu lama. Itu. Nah, suasananya dia harus di mana? Di tempat yang berisik, tidak bisa dia. Jadi jangan salahkan kita kalau tidak bisa closing. Karena apa? Di tempat yang salah, di tempat yang penuh dengan keramaian. Rame kalau lagi suka, kalau lagi pengen ngobrol dengan teman-teman, ngasih semangat, masih oke. Tapi kalau kita prospek dengan orang-orang seperti ini dan kita mau lakukan closing, carilah tempat yang tenang dan yang jernih. Ya, dan orang ini tidak suka dendam, jadi gampang lupa. Ya, pokoknya kritikan, cacian, omelan itu dia anggap sebagai motivasi untuk lebih maju, sebagai tantangan dan kritikan untuk beliau ini. Ya, itu orang-orang koleris. Tapi hati-hati nih teman-teman, kenapa? Kalau lagi marah semuanya bisa kena semprot dari A sampai Z karena emosi meledak-ledak, tapi tidak menyimpan dalam hati. Dan kita bisa prospek kalau orang-orang seperti ini kita katakan bahaya loh kalau tidak minum Subarasi. Karena Subarasi itu menetralkan, itu membuat hipertensi jadi rendah, gitu ya, tekanan darah tinggi jadi rendah. Jadi seperti itu, dan itu langsung pada target, kepada tujuan. Maksudnya seperti ini, to the point. Ini untuk orang-orang koleris, ya. Jadi dia tidak suka ikut cara orang, meskipun punya upline hebat, gitu ya, dia tidak suka mengikuti caranya upline. Dia selalu mengikuti caranya sendiri. Dia punya cara sendiri, ya. Nah, kekurangannya orang-orang koleris ini dia terlampau terburu-buru. Dia melihat dari segi global, dari segi makro, gede. Nah, jadi harus ada orang-orang atau timnya untuk membantunya mengerjakan hal-hal yang detail. Sangat jelas ya, teman-teman semuanya. Nah, kita ini sanguin. Nah, sanguin, ini kita lihat ya, sanguin itu orangnya heboh. Kita bisa ngerti nih, bisa tahu nih, dari sekian kerumunan orang, yang paling mencolok, yang paling membuat heboh, itu adalah orang-orang sanguin. Sampai bajunya pun juga sama, suka warna baju yang cerah, terus kemudian dia sangat antusias, gitu ya, benar-benar ceria. Dan kebutuhan orang sanguin adalah suka diperhatikan. Dia suka disanjung, suka yang namanya benar-benar diberi perhatian yang penuh. Nah, sifatnya yang menonjol ini adalah orang-orang sanguin itu kepribadiannya sangat menarik. Dia suka ngomong. Orang ini orangnya sangat heboh. Jadi kalau ada orang sanguin, orangnya heboh, ya, itu suasana jadi hidup. Nah, ini orang-orang seperti ini nih. Suka suasana pesta, suasana humor, gitu ya. Dan ingatannya kuat untuk warna. Jadi secara fisik dia tuh sangat-sangat memukau. Dan dia menjadi pendengar yang baik. Tapi dia orangnya emosional. Yes, expression gitu ya. Periang, penuh semangat. Dan rasa ingin tahunya gede. Kepo banget nih orang ini. Dan ini orang-orang ini sangat percaya diri. Lucunya dia lugu, polos, seolah-olah tuh polos. Ya, seolah-olah tuh polos. Hidupnya di masa sekarang. Sekarang, besok urusan besok. Nah, hatinya tulus. Dan kita lihat ya dari ini ya, dari teman dia tuh suka ini cepat minta maaf kalau dia melakukan kesalahan. Sukanya ini inovasi. Kebanyakan energi teman-teman orang-orang sanguin itu.
Karena apa? Dia itu suka mengilhami orang lain. Untuk ikut, ayo, pokoknya ikut. Wes api. Nah, seperti itu. Heboh begitu. Dan mempesona orang lain untuk bekerja. Nah, yang luar biasanya di SMS bisa lihat atau di WA itu juga bisa kita lihat. Orangnya ini suka menambah emoji. Ya. Jadi tercipta bahasanya gaul. Aku suka. Lah, sukanya dikasih hati gitu. Pokoknya kasih hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu orang-orang sanguin seperti itu. Jadi bacanya juga aneh-aneh. Misalnya tingginya dikasih ini anak panah, tanda panah gitu. Jadi hal yang hanya bisa mengerti ya orang-orang sesama sanguin itu. Dan kita lihat ekspresi wajahnya itu antusias, suka mendengarkan ketika kita bicara. Tapi seringkali juga kebablasan ngobrol terus. Dia suka menina bubukan kita. Kadang-kadang kita capek ya, karena tuh radionya nyala terus, televisi nyala. Mungkin kalau dalam perjalanan kita pergi gitu ya, saya paling suka kalau didampingi orang-orang sanguin. Karena apa? Karena ketika saya nyetir begitu, nah, ini orang sanguin akan menjadi televisi atau radio yang terus ngobrol, ada aja yang bisa diobrolin. Nah, jadi dia memang sangat-sangat antusias. Tahu-tahu sudah sampai tujuan. Ini orang-orang sanguin. Dan kita lihat cara bagaimana ya kalau tanpa yang namanya tes psikologi, kita bisa tahu nih orang sanguin. Warna favoritnya tuh warna yang cerah, ngejreng kayak gitu. Oranye, merah, pink, kuning. Terus pandai mengkombinasi bajunya, dia bisa pencipta style fashion sendiri, anteng-antengnya nih besar-besar begitu, mungkin punya ini ya baju gitu ada kalung gede-gede, ini bandul sangat besar. Nah, itu ciri-ciri orang sanguin seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari posisi duduknya ketika berkerumun dengan orang banyak. Dia suka duduk di tengah ruangan supaya bisa menarik perhatian. Beda ya tadi dengan koleris. Koleris ini duduknya di dekat pintu masuk atau pintu keluar. Karena kalau ada apa-apa dia langsung cepat bertindak. Ini beda dengan orang-orang sanguin. Dia berada di posisi tengah ruangan. Karena apa? Dia bisa menarik perhatian. Ini luar biasa gitu. Jadi dia tertarik pada keramaian orang. Suka suasana interior, bunga-bunga. Terus ini suka parfum, ya parfuman seperti itu. Terus dia bisa menjadi pembicara atau pendengar yang baik dan bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Dia bisa nasihati orang, memotivasi orang tanpa orang lain tersinggung. Nah, ketika kita ngajak prospek, kita ngajak orang sanguin makan, kita bisa lihat caranya dia dalam hal makanan. Dia tidak mau kalau makan itu rasanya enggak pas. Dia tuh ngedumel, kok enak ya? Kok ini kurang asin ya? Kok ini kurang manis ya? Ini kok kurang ini ya? Pas dia langsung ngedumel, dia langsung bicara seperti itu. Nah, terus cara berceritanya ini ya, dia suka nambahi. Kadang-kadang dia cerita nih, suka nambahi bumbu-bumbu supaya kita tuh bisa tertawa tergelak-gelak. Padahal ya ceritanya biasa-biasa saja. Tapi kenapa ketika orang sanguin berbicara, kita bisa tertawa ngakak. Karena apa? Ceritanya jadi menarik dan sangat panjang. Ini kehebatan orang sanguin. Nah, cara jalannya, teman-teman, kita bisa lihat jalannya tuh penuh ceria. Mungkin orang bilang tuh bisa kanan kiri, kadang kayak nari gerak semuanya gitu ya. Kadang kayak kelinci itu, lompat itu bisa juga seperti itu. Di tangannya gerak seperti itu. Dan orang-orang ini dia pikiran yang positif. Ya, dia suka bergaul dengan orang-orang. Nah, tapi punya kelemahan, cara berpikirannya tidak bisa jauh ke depan. Beda dengan yang koleris tadi, kalau itu kan seorang visioner, dia memikirkan jauh ke depan. Kalau yang ini beda, pikirannya pendek, tidak suka berpikir jauh ke depan. Dan dia sukanya di depan layar, dia tidak suka di belakang layar, dia suka tampil, suka berbicara, bertemu dengan orang-orang baru terutama. Dan caranya orang yang sanguin ini,
ketika diceritain atau melihat yang namanya sinetron atau cerita-cerita sedih, dia bisa nangis. Bahkan kalau mengalami sesuatu masalah, dia bisa panik dan gampang menangis. Itu. Nah, terus ini orang ini tidak sistematis, tidak terstruktur, bahkan orangnya tidak suka tepat waktu. Karena orang-orang sanguin itu kalau bisa molor. Karena apa? Ini banyak hahaha ini untuk bisa bertemu, bisa ngobrol dengan banyak orang. Sehingga waktunya tahu-tahu sudah habis. Seperti itu. Nah, ini emosinya naik turun. Sebentar nangis, nanti bisa tertawa, kadang dia jengkel, kemudian dia juga mudah memaafkan. Dan luar biasanya kalau lagi marah, marahnya hanya satu orang. Jadi tidak berimbas pada banyak orang. Beda ya dengan kolerik ya. Kalau kolerik itu bisa semua orang kena imbasnya. Satu kantor. Padahal namanya cuma satu orang. Satu kantor semuanya. Ini beda. Hanya marah sama orang ya orang tusuk. Jadi yang kena imbasnya tidak berimbas pada orang yang lain. Ya. Dan ini pengikutnya banyak. Orang dia punya daya tarik, punya daya magnet. Nggak tahu kenapa bisa orang bisa suka sama dia. Ya. Sekarang kalau kita tidak kasih tahu, kalau pas pergi dengan orang-orang sanguin, hati-hati, kadang lupa jalan pulang. Mana ya? Lupa. Tahu-tahu kebablasan itu. Kekurangnya ceroboh. Nah, ini butuh orang-orang melankolis untuk manajemen hidupnya. Dan kalau kita prospek dengan orang-orang sanguin ini, ya di tempat-tempat makan dia paling suka, di tempat keramaian dia juga paling suka. Jadi tidak ada masalah, tidak di tempat yang sepi dia bisa, karena memang dia suka dengan menjadi pusat perhatian. Oke ya teman-teman, kita yang berikutnya adalah orang flegmatis. Orangnya cool begitu. Ya, teman-teman bisa kita lihat mana sih kira-kira teman-teman kita yang kesan pertama itu cool. Ya, kita lihat di sini di gambar yang kita buka di sini, wajahnya tuh datar tanpa emosi. Hidupnya tuh santai banget. Dia yang ngikuti kemana, misalnya orang-orang kolerik itu pergi atau yang diputuskan oleh kolerik dia akan ikuti. Dan ini orang-orang flegmatis ini butuh dibimbing. Karena orang ini tidak suka berantem. Dia itu cinta damai. Orangnya kepribadiannya sangat rendah hati. Mudah bergaul dan orangnya santai, easy going gitu loh. Orangnya diem, tenang kayak gitu ya. Orangnya sabar, sangat-sangat sabar. Dimaki-maki oleh orang kolerik dia diem. Dan dia punya keseimbangan yang baik. Hidupnya ini konsisten. Orangnya simpatik banget. Dan dia itu sebetulnya kasihan. Karena kalau kita tidak bimbing dengan baik, sebetulnya orang ini depresi. Karena dia selalu menyembunyikan emosi itu tadi. Dia bahagia menerima. Orangnya nerimonan. Dan ini orang-orang seperti itu gampang dibawa kemanapun. Diajak kemana gitu, dia akan oke. Ini orang-orang flegmatis ini. Dan orangnya ini dia menjadi penengah, tidak suka konflik teman-teman, dia selalu menghindari konflik, sudahlah cincai lah gitu ya. Dan dia ini suka di bawah tekanan, meskipun hatinya berontak tapi dia akan terima, mudah gaul, dia tidak suka, tidak mudah tersinggung, dia menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian selera humornya ini ya juga luar biasa. Suka mengamati orang, temannya banyak ini. Dan ini orangnya welas asih dan penuh perhatian. Orangnya care, ya, orangnya care. Dan kita bisa lihat di SMS atau di WA atau di Telegram dan sebagainya, itu kata-katanya atau kalimatnya itu datar. Seperti kalimat berita atau kata-kata berita itu. Cara berpakainya datar ini. Jadi tidak memusingkan. Aku nih mau pergi ke acara mana atau apa, yang penting aku nyaman, easy going gitu. Kaos oblong juga enggak masalah
ya, karena memang orangnya seperti itu. Dan kita bisa lihat dari cara duduknya orang-orang plekmatis, dari kerumunan yang ada, dia kebanyakan duduknya di belakang. Karena kurang pede, merasa dirinya itu, aku sukanya di belakang layar. Dia tidak suka tampil. Dan dia orang yang by prosedur, mengikuti instruksi. Ya, seperti itu. Dan jalannya itu pelan, makan nggak pelan, menikmati begitu. Dan pikirannya juga positif. Dan orang-orang seperti ini butuh didengar, butuh diberi perhatian. Cara berpikirnya ya juga datar nih. Nah, terus dia ini nunggu karena dia pasif. Ya, teman-teman ya. Dia nunggu perintah, instruksi. Kalau tidak diperintah ya nggak jalan, karena tidak ada yang namanya inisiatifnya kurang banget. Juga gampang lupa. Kacamata dia kan cari mana kacamata aku padahal dia pakai. Ketika kita kasih tahu, oh iya kacamataku masih saya pakai. Dan orangnya suka menunda-nunda teman-teman. Suka terlambat. Suka nanti. Ya, jadi dia memang sangat-sangat santai. Ya, orang bilang kumpul, yang penting kumpul. Mangan asal kumpul. Ini orang-orang plekmatis ini. Ya, ikutnya apa aja, ikut apa adanya aja nih. Dia tidak suka dendam karena emosinya datar, dan kalau lagi marah juga datar. Tapi ini bahaya karena apa? Kita tidak pernah ngerti ini. Sehingga apa? Kalau orang-orang plekmatis ini kenanya di asam lambung karena dia memendam perasaannya sendiri, termasuk orang melankolis. Ya, ingatannya juga datar dan benar-benar mudah lupa. Ya, mudah lupa. Ini pokoknya slow dan sangat-sangat lamban seperti itu. Dan kita lihat yang berikutnya adalah melankolis. Melankolis ini dia butuh ketenangan. Jadi kalau kita prospek orang-orang melankolis, tipe melankolis ini, kita tidak bisa ajak dia di tempat orang-orang dugem, judir dia nggak suka. Karena memang benar-benar dia butuh ketenangan. Tidak bisa kita ajak rame-rame bareng-bareng dengan orang, nggak bisa. Karena dia memang benar-benar butuh suasana yang rileks, yang tenang. Ya, kita bisa lihat dari cara orang berpakaian. Melankolis ini orangnya rapi. Ya, dia selalu menuntut kesempurnaan. Orang yang konservatif, kita bisa lihat. Ini orang-orang seperti apa ini? Karena apa? Orang-orang seperti ini nih orang yang tidak suka dengan orang lain bisa tahu dengan keadaannya dia. Dia akan tutupi, termasuk bajunya, termasuk baju yang dia kenakan. Dan orangnya ini sifatnya ini dia serius, orangnya tekun. Ya, berbakat, kreatif. Ya, kita bisa lihat orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berbakat, ya, orang yang suka seni itu justru dari orang-orang melankolis, artistik, suka musik, suka puisi, suka menghargai keindahan orang seni, orangnya perasa, ya, suka berkorban untuk orang lain, ya, orangnya idealis. Ini adalah orang-orang melankolis, dan dia orientasinya pada jadwal. Ini jam berapa ini? Telat 1 menit aja dia sudah gelisah, orangnya belum datang ini. Dan ketika orang-orang seperti ini, dia paling tidak suka akan perubahan. Karena orang ini benar-benar sangat perfeksionis. Orang seperti ini dia bisa tahu, misalnya ya saya pinjam motornya. Saya pernah pinjam motornya. Saya harus memberikan garis yang kapur itu supaya standarnya tempat persis. Dan dia tahu barangnya dipinjam, barangnya terambil, dia bisa tahu. Dan dia sangat terperinci, orangnya gigih, orangnya cermat, dan orangnya terorganisasi. Orangnya benar-benar teratur, rapi. Ya. Dan orang-orang seperti ini, dia tuh kita bisa tahu, dia by data semuanya. Dan kita harus tahu nih, hati-hati dalam berteman orang-orang melankolis. Karena tiba-tiba
Dia mudi, tiba-tiba dia bisa marah, tiba-tiba dia bisa enggak suka hati. Itu. Dia menghindari perhatian orang lain. Dan dia sangat puas berada di belakang layar, di belakang meja. Tapi luar biasanya dia tipe orang yang setia. Dia mau mendengarkan keluhan, dia bisa memecahkan masalah, sangat perhatian pada orang lain, dan ini hampir mirip dengan orang sanguin tadi, dia mudah terharu karena penuh belas kasihan. Dan dia suka benar-benar cari teman yang sama-sama yang ideal begitu. Dan kita lihat kalau kita WA atau dia WA dengan kita, suka nulisnya panjang lebar, panjang sekali. Dan itu teratur banget. Tulisannya itu misalnya sudah, dia tidak suka disingkat. SUDAH. Dia benar-benar takut sampai titik komanya itu dia perhatikan karena takut salah. Dan ekspresi wajahnya itu ya, dia tuh bisa kita lihat agak stres gitu, banyak pikiran, suka melamun. Nah, nih seperti di layar itu suka melamun. Dan kita lihat cara berpakaiannya pun kesannya rapi, seperti kemeja. Dan orang-orang melankolis itu suka warna gelap, warna abu hitam, biru gelap seperti itu. Nah, caranya gimana sih kalau aku bisa ngerti orang-orang melankolis ini? Dari cara duduknya, dia sukanya di sudut, di mana orang itu tidak terlihat. Dia bisa mengamati orang lalu lalang. Nah, itu ciri-ciri orang melankolis. Cara bicaranya terperinci, ya detail banget. Nah, kita lihat kalau kita prospek ngajak makan orang melankolis, caranya gimana kita bisa lihat orang ini melankolis? Orangnya teratur banget. Dia memisahkan makanan yang paling enak sih atau yang paling nggak enak. Nanti yang terakhir yang paling enak misalnya. Jadi makan yang nggak enak dulu, dipisah-pisahin itu dagingnya dulu atau mungkin sayurnya dulu. Makannya disusun rapi banget. Cara berceritanya, nih ya teman-teman ya, ini halnya detail banget. Sampai tanggalnya, jamnya, mungkin menitnya itu ya, diceritakan dulu. Dia bisa ngerti ketika ada satu kejadian gitu ya, dia bisa cerita terperinci sampai warnanya, sampai detail-detailnya terperinci. Ini orang-orang melankolis itu seperti itu. Meskipun itu ceritanya udah usang, udah puluhan tahun, tapi orang-orang melankolis bisa benar-benar ngerti, bisa hafal sampai detailnya seperti itu. Dan ini orang tidak bisa dengan gampangnya memaafkan atau mengampuni. Karena ini ingat terus apa yang pernah dilakukan. Nah, jeleknya dia ini selalu berprasangka negatif pada orang yang baru dikenal. Was-was. Ini orang-orang seperti ini. Dia suka mengamati sekitar jalur yang dilewati. Ini orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika kita dalam keramaian kita nyebrang, nah dia tuh mengamati dulu, hati-hati banget. Kalau orang koleris tadi langsung nyebrang gitu ya. Nah, orang ini enggak. Orang melankolis tuh sangat hati-hati, dia akan mengamati. Ya, cara berpikirnya pun jauh ke depan. Sampai dia tuh bisa mikirkan anak cucunya. Besok tuh bagaimana ya? Nanti misalnya nih, saya tuh kelak kalau meninggal, itu dimakamkan di mana ya? Kalau nanti saya enggak ada ya, AFC ini saya berikan ahli warisnya yang berhak, itu siapa ya? Dia sangat detail. Ya, dia juga bisa memikirkan hal-hal yang sangat buruk sekalipun, sampai ini ya, ujung-ujungnya enggak jadi pergi, karena pikirannya itu negatif. Jadi enggak jadi mau pergi kemana, enggak jadi karena dia punya pikiran yang negatif itu. Itu ekstrimnya seperti itu. Jadi memang suka benar-benar di belakang layar. Nah, dia karena orang-orang melankolis itu orang yang suka menganalisis masalah, dia tuh memetakan masalah dulu, terus kemudian dia analisis dulu, kemudian baru dia memberikan solusi. Oh, solusinya seperti ini. Dan hati-hati teman-teman, kalau kita berhadapan dengan orang-orang melankolis ini, orangnya sangat-sangat tepat waktu. Dan dia tuh tidak bosan dengan rutinitas yang monoton.
rutinitas aja itu aja, dia tidak bosan. Ini nih ya, jadi memang harus hati-hati karena dia tidak suka orang yang tidak rapi, orang yang serampangan, orang yang teledor, itu dia paling tidak disukai. Nah, dia sukanya ngalamun, menyendiri, mudah dendam, mudah mengingat pengalaman yang pahit. Kalau lagi marah teman-teman, orang melankolis itu dia ngambek, jotaan, nggak mau berbicara pada orang. Walaupun orang tersebut tuh nggak ada hubungannya sebenarnya. Padahal yang marahnya sama si A gitu ya. Tapi ketika ketemu si B, dia akan diem. Terbawa emosinya dia. Karena memang seperti itu. Dia ngambek. Moody. Tergantung dari moodnya. Tergantung dari suasana hatinya. Dan luar biasanya, orang-orang melankolis itu idenya sangat banyak banget. Idenya, gagasannya, ingatannya tajam banget. Ya, kalau dia otaknya lebih dominan, dia tuh suka dengan angka. Makanya pas untuk orang-orang akunting ini ya, orang-orang melankolis ini, karena dia tuh tajam banget. Kalau untuk yang otak kanan dia dan sebagainya, dan itu luar biasanya ya. Kemudian orang-orang ini nih pikirannya mikir, dan mikir, tidak berani melangkah. Jadi dia perlu orang-orang sanguin untuk mendampinginya, untuk memberikan motivasi. Dan orang sanguin ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap orang melankolis tanpa menyinggung perasaannya. Jadi kalau kita ini sebagai seorang sanguin, nah sebagai teamwork ya, kita ajak orang sanguin ini untuk melobi bahkan prospek orang-orang melankolis. Itu caranya seperti itu. Dan itu dipastikan 90% berhasil. Karena orang ini orang mudi, orang sanguin itu orang yang antusias semangat. Dan orang-orang melankolis itu kan sukanya mikir, nanti sih, dia akan penuh dengan banyak pertimbangan. Nah, langsung ini orang sanguin datang, dia akan ya oke. Gitu. Nah, itu tadi adalah 4 dasar dari tipe kepribadian. Apakah hanya 4 saja? Enggak, sebetulnya 16 tipe kepribadian dari 4 dasar itu tadi. Dari koleris, kemudian sanguin, kemudian praktis, kemudian yang terakhir melankolis, bisa combine, flegmatis, sanguin, atau dan seterusnya, atau sanguin flegmatis, atau sanguin koleris, atau kemudian melankolis flegmatis, seperti itu. Bisa dikombin, ada 16 kepribadian. Nah, terus ini misalnya Cik Yuli atau Bu Yuli misalnya, sini saya mau tanya ini. Ya kalau dari hal-hal seperti itu bisa kita tahu nih, tetapi ada hal yang lain ini. Dari pertama nih misalnya, kita kan nggak tahu nih tanggal lahir, karena kan saya pegang di ini ya, spesialisasinya di tanggal lahir, karena psikometafisika itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu tanggal lahir? Karena kita tidak mungkin memulai nanya-nanya seperti itu. Ya kita tak lihat dulu dari cara yang mereka berpakaian. Dari cara berpakaian kita bisa tahu tipe-tipe orang tersebut. Nah, terus kita lihat cara berpakaian selain 4 kepribadian dasar itu tadi, kita juga bisa lakukan kok dengan melihat ini berpakaian yang santai gitu ya, yang tergolong sukanya baju-baju resmi begitu, atau kaos oblong, pokoknya yang resmi gitu kan. Nah, itu kita bisa tahu nih orangnya orang seperti apa. Nah, kita bisa lihat ini. Sebentar. Nah, sebelumnya kita lihat ini. Menurut teman-teman, termasuk karakteristik yang mana nih teman-teman kita di bawah ini? Ini di sini ada Mas Ragil, ada Princess Fanny. Kita udah tahu nih ya. Pak Adi ya, kemudian ada Pak Teguh, ada Dr. Lugi, ada Pak Gunarto, ada Pak Ernest, ada siapa lagi nih? Siapa ini? Pak
Michael Tampi, ada Pak Niko. Nah, ini kita bisa tahu nih orang-orang seperti apa ini. Teman-teman tahu ya? Nah, kita lihat, ini salah satu contoh ya, supaya kita bisa punya gambaran nih teman-teman. Ini ada yang namanya Pak Udin. Teman-teman kenal ya Pak Udin ya. Nah, ini kira-kira orang yang seperti apa nih Pak Udin? Pak Udin ini tipe orang sanguin teman-teman. Kita bisa lihat orangnya heboh. Kita bisa lihat dari jenis pakaiannya. Ini orang sanguin ini. Nah, kita lihat yang berikutnya ini, the sloppy dresser. Kita lihat ya, dari yang tadi ada ini, kita lihat Pak Udin ini termasuk orang yang berpakaian seperti apa. The sloppy dresser ini orangnya santai. Ukuran bajunya bisa gombrong, lebih besar dari tubuhnya. Ini orang-orang the sloppy dresser ini. Terkadang kondisi lecek, kotor, bolong-bolong, sobek, itu ya. Pernah lihat ya teman-teman ya, ada yang suka baju kaos oblong sobek itu masih dipakai pergi-pergi gitu tuh. Pokoknya ini kan enggak cocok gitulah. Dan dia suka ini baju kantor atau baju resmi gitu ya. Nah, cara orang-orang yang seperti ini pemikirannya cukup radikal. Dia tuh sukanya sesuatu yang konvensional. Kepribadiannya tuh keras, acuh tak acuh, ya. Dan dia ini kurang kepedulian, ya, kurang kepedulian. Dan itu bisa diartikan bahwa dia tuh memang nyaman, dia tuh percaya diri akan suatu hal. Dia tidak suka ikut arus, tidak suka didikte oleh masyarakat, tidak suka didikte oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, the conventional dresser. Cara orang berpakaian seperti ini nih, kita lihat ya, sangat sederhana ini, bajunya ini. Warnanya abu-abu, warnanya pastel, warnanya pucat, ya. Kemudian dia tuh suka apa namanya, pakaiannya tuh ketat, pendek, gitu ya. Meskipun tampak keren ini keren kita lihat ya kerennya. Nah ini orang-orang seperti itu tergolong orang-orang konvensional dresser. Kepribadiannya tertutup, orangnya introvert, orangnya konservatif. Nah orang seperti ini tuh orangnya pemalu, kurang pede ya teman-teman. Dan orang seperti itu sangat membosankan. Dia tidak suka ambil resiko. Dan dia itu milih pakaian yang mudah diterima oleh masyarakat. Bukan sesuai keinginannya, bukan keinginannya dia sendiri. Dan orang-orang seperti ini ya tidak suka dirinya itu menjadi pusat perhatian. Nah, kita tahu ya. Yang kemudian yang berikutnya ini, the casual chic dresser ini hampir mirip yang tadi ya teman-teman. Nah orang-orang seperti ini nih kemauannya dia ini hampir mirip tapi ada sentuhannya supaya tidak bosan dikasih apa? Kasih dasi, kemudian mungkin dikasih jam tangan, kasih cincin, arloji, jam tangan ya sama dengan arloji, atau mungkin bisa jadi ditambah yang lain. Nah, ada sedikit sentuhan atau sial misalnya begitu. Ada perhiasan-perhiasan yang lain juga. Nah, cara berpakaian yang seperti ini nih, orang tersebut ini lebih percaya diri dan dia merasa hidupnya sukses. Lebih dipandang sama orang oleh masyarakat ya. Dan dia tuh tidak tertutup. Dia suka masukan-masukan atau hal-hal yang baru. Ya teman-teman ya. Dan berikutnya adalah ini the designer dresser. Ini orangnya seperti apa sih? Kita lihat ya. Dia suka merek, suka pakaian-pakaian yang mahal, suka pakaian merek terkenal. Kaosnya oblong aja bermerek, padahal nggak sekedar kaos oblong. Supaya dia ini nyaman karena dia ini memiliki segalanya. Dan dia ini orang yang sebetulnya menutupi kepercayaan dirinya. Dia sebenarnya orang yang tidak pede. Orang yang seperti ini.
Yang berikutnya adalah the court dresser. Kita tahu ada beberapa teman-teman kita atau calon prospek kita ini pakaiannya the court dresser, gotik gitu ya. Dia tuh sukanya ini tatonan, warnanya sukanya hitam, terus mungkin wajahnya kalau yang wanita dirias tebal, warnanya gelap, ada tindian di beberapa tubuh, entah laki entah perempuan, mungkin di hidungnya, mungkin di mananya begitu ya. Dan ini umumnya remaja usia 17-an ke atas sampai kira-kira umur 25-an gitu. Dan ini tergolong orang-orangnya seperti ini, orang-orang yang sangat sensitif, suka seni gitu ya. Dia tuh emosinya suka meledak-ledak, suka mencari perhatian, merasa tertekan dan depresi. Ini orang-orang the court dresser. Nah, kita balik lagi yang teman-teman. Nah, ini kita lihat tadi Pak Udin atau Mas Udin ya, Safi Udin ini. Ini orang sanguin, betul ya. Dan kita lihat baju yang dipakainya sukanya grombyong atau lebih besar ukurannya. Apa ya? Sukanya pasti namanya bajunya tuh longgar begitu. Nah, ini termasuk orang-orang yang seperti apa, Bapak Ibu? Teman-teman semuanya ini. Dulunya dia orang yang awalnya ya si Mas Udin ini dia nih orang yang suka yang the sloppy dresser. Tetapi setelah beliau sukses, kita bisa lihat ini lebih ke arah the casual chic dresser. Dia pakai arloji, kemudian pakai apa namanya ini yang bermerek sedikit begitu. Ada kombinasi hal yang seperti itu ketika orang tersebut sudah sukses. Dan kita lihat lagi misalnya nih, Pak Niko ada ya Pak Niko. Nah, selamat malam Pak Niko. Kita lihat, pernah saya lihat dari Facebooknya, itu beliau adalah seorang dulunya memakai baju the good dresser, gotik ini ya, pakai tindikan begitu ya. Nah, terus setelah usia 25 ke atas, beliau berubah seiring berjalannya waktu. Lebih ke arah ini, the casual chic dresser. Lebih suka ini pakaian yang santai, tetapi beliau ini punya kekuatan yang luar biasa, membuat orang bisa kekuatan yang membuat beliau ini karakternya kuat. Sangat kuat itu. Dan orang-orang yang setelah mencapai sukses biasanya memakai the casual chic dresser. Jadi lebih dipandang menarik perhatian di kalangan masyarakat itu. Dan sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan lagi. Mungkin Jo? Ya. Oke, luar biasa nih. Wah, Cik, itu baru dibahas sedikit loh. Pak Niko lagi pada chat ini. Pak Niko itu dibahas banyak, tapi jangan terlalu banyak loh. Ntar jari sakitnya. Oke. Ini dia memudahkan teman-teman untuk bisa ini nih, untuk mengingat ini ya. Untuk bisa mengingat. Kita lihat ya Pak Gunarto, ini kan orang yang rapi. Ini melankolis ini. Dia suka rapi, tapi ini ada pleknya karena suka bersosialisasi dengan orang lain. Itu. Dokter Ligi dong. Dokter Ligi ini kolerik sejati nih Pak Jo. Dokter Ligi itu seorang yang berkarakter kuat. Nah, ini kolerik abis ini. Sama dengan Pak Adi Gunawan. Ini kolerik sejati ini. Tidak ada combine-nya, hampir nggak ada. Kalau yang beliau yang tadi saya sebutkan ini, Pak Atta Gunarto, ini memang beliau adalah seorang melankolis. Ini bawahnya ada plek dan ada kolerisnya. Ini ada agak imbang ini. Ada pertanyaan teman-teman, silahkan di chat atau mungkin ditanyakan lagi, enggak apa-apa.
Ini banyak yang penasaran. Kalau David itu masuk mana David? Oke, Pak David. Oke, pragmatis. Betul ya. Nah, ketika kita lihat pada waktu sebelum berhasil di AFC, sebelum menjadi Torida maupun Ronin, dia ini orang yang tergolong santai. Bajunya aja sloppy dresser, betul ya? Orang-orang plek. Jadi ini orang yang apa ya? Cinta damai, peacemaker gitu. Dia tidak suka dikonfrontasi. Ini David ini. Dan beliau ini sudah berubah. Ketika bajunya the sloppy dresser, hari-hari ini kita lihat ya, tidak lagi the sloppy dresser atau the conventional dresser, tapi malah justru ke casual chic dresser ini. Karena ini mulai bermerek, mulai memakai arloji dan sebagainya, tapi tetap tipenya pragmatis ini Pak Jo. Wah, Pak Jo sendiri ini gimana Pak Jo? Ada teman-teman yang bisa jawab, Pak Jo ini orang termasuk tipe apa ini? Efek konnichiwa berarti anu ya, Ci. Efek konnichiwa luar biasa loh, mengubah orang. Nah, Pak Teguh, minta tuh apa kalau Pak Teguh? Ya, Pak Teguh ini orang koleris ini sebetulnya. Orang koleris. Ya. Tapi di bawahnya ini ya gimana? Nah itu yang itu Bu Kade, Emerita Bu Emerita. Ini beli ada yang bisa jawab orang apa ini? Koleris. Melankolis ini. Orang melankolis. Idealis. Dan ada sanguinnya karena beliau ini heboh. Kita bisa lihat dari penampilannya, suka dikasih kalung besar begitu. Kemudian kita lihat antengnya kadang menjadi pusat perhatiannya begitu. Nah, banyak orang yang seperti ini, Princess Fanny ini juga orang sanguin. Karena apa? Kita lihat ya dari postur tubuhnya, kemudian kita lihat perhiasan yang dikenakannya, itu orang sanguin. Ngeri. Mudah nangis. Mudah nangis. Aja nangis. Nangis. Enggak ada protes nangis. Ya, apa dialog aja ya, lebih santai ya. Betul ya? Boleh tanya. Enggak ada protes nangis. Emosinya juga meledak antusias gitu. Ci Yuli apa ya? Mau tanya tuh. Sampai Ci Yuli apa ya, Ci Yuli ya? Wah, ada yang bisa koleris jawab. atau sanguin ya? Ayo jawab. Aduh. Saya apa Yul? Om Arifin tuh minta diramal, Ci. Apa Ci ramalannya? Diramal. Koleris sama melankolis. Nah, itu sudah dijawab tuh sama Ibu Emerita Ya, itu. Itu kita perkenalan dasar. Teman-teman, kita ini hanya perkenalan dasar ketika ini ketemu dengan orang, betul ya? Kita kan nggak tahu pribadinya orang ini. Kemudian dari mana kita bisa tahu ya? Dari cara dia duduk ketika di dalam keramaian, mungkin bahkan cara berjalannya dia, bisa jadi cara berpakaiannya dia, kita bisa tahu. Dan kita bisa closing kan orang-orang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dan kalau kita gabungan atau tim, bagiannya mana nih yang mengclosingkan seseorang? Nah, itulah fungsinya kita tuh teamwork. Misalnya prospek gitu ya dengan beberapa teman. Saya sukanya ini senggol kaki ini bagiannya Bu Emerita. Ayo ya, dia tahu kan orang-orang tipe sanguin ini bagus untuk kita taruh untuk prospekolis seperti itu, bertele-tele dia akan bosan. Tapi bagaimana to the point, langsung pada tujuannya, hasilnya ini loh, hasilnya seperti ini, mau enggak? Kita harus penuh semangat, karena kalau enggak dia akan menyingkir, enggak akan mau, ditarik juga enggak mau, karena enggak buat dia. Itu. Dan orang-orang misalnya sanguin, nah ini enak juga. Langsung
ya mau enggak. Beda orang melankolis, beda juga orang plekmatis. Orangnya suka nunda, mix pertimbangan. Orang yang saya sebutkan tadi, plek dan melankolis. Kalau sanguin ketemu orang kolerik, apalagi langsung begitu. Ya atau tidak, jawabannya itu. Tapi kalau yang tadi sebutkan ini melankolis dan yang plekmatis, kita perlu approach, perlu pendekatan, bahasa kasihnya apa, kita perlu kasih sesuatu apa, atau perlu misalnya orang kolerik ini gitu ya, langsung dikasih bisa enggak kita tantang orang-orang koleris, dia akan suka. Tapi kalau orang plekmatis ditantang, dia akan mundur. Itu. Dan kita lihat pada waktu riwayatnya Mas Udin, ya Pak Udin itu, bagaimana seorang sanguin ini berhasil direkrut karena bahasa kasihnya diberi, hanya dia luluh. Karena meskipun orang sanguin ya, tetapi ketika itu orang sanguin ini ada kombennya adalah orang-orang ini adalah plek. Ini bawahnya plek. Sehingga banyak pertimbangan, jadi tidak murni. Kalau yang murni saya lihat adalah Pak Adi, Dr. Lugi, itu koleris sejati. Tapi dari kita ini banyak yang tidak seperti itu. Ada yang combine, banyak orang-orang combine. Ya, oranglah kombinasi. Ada yang tahu kombinasi apa? Ada yang tahu? Kombinasi apa? Pak Ahok, ya Pak Ahok tuh tipe orang seperti apa? Ada yang tahu? Koleris. Koleris dan? Enggak. Saya bilang sanguin dan koleris. Nah, kalau Pak Ahok itu orang koleris dan melankolis. Dia berorientasi dan hasil. Koleris itu kan hasil, ya. Kalau yang melankolis adalah tugas. Jadi hasil dan tugas, dan orang melankolis itu by data semuanya, dan dia perlu yang namanya proses, dia perhatikan banget. Jadi mati kutu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang koleris, melankolis. Hasilnya iya, prosesnya juga iya. Waduh lah ini biasa. Yes, betul. Saya Juli butuh itu ada pulpen ini. jawaban, ada yang bertanya tuh, tak bacain dari Facebook ya. Oke. Pak Yamanta, apakah semua orang punya kombinasi keempat sifat itu, tapi dengan rasio atau kadar yang berbeda? Kemudian dilanjut, apa ada persamaan keempat sifat itu dengan teori DISC yang di psikologi? Monggo. Oke, kalau DISC saya sebutkan tadi sudah ya, sama. D itu dominan. Jadi kolerik itu sama dengan dominan. Ini sebentar, ada kok ini tadi ini. Sebentar, ada sih tadi yang dari awal nih kita lihat. Nah, dia ini kolerik, ya sama dengan dominan, sama dengan merah. Kalau behavior itu merah. Dan itu dominan, dan itu kolerik. Sama sih sebenarnya sebutannya sama. Dan sama-sama orientasi pada tugas. Sama-sama orang ini visioner. Sama-sama orangnya berkemalan keras. Dan ini tipe-tipe pemimpin. Karena orang-orang seperti ini memang benar-benar hanya pada hasil, pada tujuan. Ya. Dan tadi pertanyaannya apa nih? Sebentar, saya mau lihat nih pertanyaannya saya. Dari Yamanta, apakah ada kesamaannya? Kesamaan dengan DISC sama ini. Sama, sebenarnya sama. Sama, hanya namanya aja yang beda. Sebenarnya sama. Sama. Terjawab ya, sama ini. Ya. Bagus, Cik. Cik, Ya. kalau misalnya kan kadang-kadang nggak bisa ngapalin, ini tipe yang apa ya? Kolerik bingung ya kan, terus gimana? Lah gimana cara kita untuk menghadapi orang yang kita nggak perlu ngapalin tipenya yang mana-mana, arahnya apa, ciri-ciri yang paling tepat untuk bisa berhadapan dengan orang tersebut.
Kalau kita menghafalkan kadang-kadang yang apa ya ini kan bingung. Nah mungkin ada mungkin cara yang lebih mudah sehingga kita ketemu dengan orang tersebut bisa tahu oh ini tipenya gini ya harusnya gini gitu. Nggak usah tanpa. Ini masih tadi seperti Pak Yamanto itu kan bilang DISC, D dominan, I stabil, C cermat. Itu aja yang diapalin DISC. Yes. Dominan. Memang orang-orang gambaran cepat ini ya tadi kolerik sama dengan itu ya. Itu Pak Adi, dominan itu Pak Adi. Intim itu Princess Fanny. Itu aja. Kemudian untuk orang-orang yang stabil itu adalah Pak David. Nah, Pak David itu yang tadi saya lihat di chatnya itu ada cewek siapa tuh saya tidak tahu istrinya atau bukan. Kemudian itu cermat. Ya, ini cermat. Ini melankolis ya. Melankolis itu adalah Pak Gunarto, itu melankolis itu. Karena beliau ini orang-orang yang suka dengan rapi gitu ya. Pak Jo itu juga termasuk orang melankolis loh teman-teman. Waduh lah itu. Ya, ini orang melankolis ini. Pak Melankolis, Michael bisa Tanti dirayu. juga orang melankolis ini. Apa? Ada kombennya apa? Gitu. Rayunya Ini melankolis, kita lihat. Ya, dan beda ya kalau yang daerah atas itu yang dominan dan intim itu yang saya cerita itu ya, itu aktif orangnya benar-benar aktif. Jadi kita bisa lihat dalam satu kerumunan yang aktif, yang suka heboh itulah orang intim, orang sanguin, orang kuning. Itu orang yang sukanya memimpin kita bisa lihat mendominasi. Tadi beda ya heboh ya. Itu orang-orang dominan. Oh, yang bawah itu benar-benar pasif, suka menyendiri itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya kayak orang hijau ketemu orang yang tipe merah sih. Nah, itu yang harus dilakukan apa? Yeah. Berseberangan. Kayak David ketemu Pak Adi ya, orang ketemu itu lah. Lah itu kayak seperti itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah ikut-ikut ganas gitu kan? Ikut-ikut jadi merah atau gimana sih? Nah, orang yang tipe hijau atau tipe stabil atau plekmatis ketemu tipe dominan merah kolerik, dia akan timbul semangat kayak baterai dicas. Itu dia akan ikuti orang-orang dominan itu. Jadi enak kalau ketemu orang-orang plekmatis, dan orang plekmatis ini paling takut ketemu orang kolerik karena bentaannya yang nggak kuati. Kalau sudah bentak, kalau sudah marah, dia akan stres itu betul. Apalagi kalau suami istri satunya plekmatis, satunya kolerik atau dominan itu ya. Wah, itu yang gemeter ketemu orangnya aja, hanya dengan suara behemnya aja dia bisa gemetaran. Hanya gitu aja gitu ya, sudah ketakutan. Dia takut salah, takut banget ini. Karena kalau sudah ketemu orang dominan ini akan dihabisi bener ini. Ada pertanyaan lagi? Yang teman-teman yang lain apa? Jadi kita kalau prospek enak ketemu dengan orang-orang apa sih? Orang dominan. Ya udah, ini kasih aja orang-orang sanguin. Sanguin itu sebenarnya enak, orangnya fleksibel. Di dominan oke, di cermat oke, stabil oke. Itu orang sanguin. Orang kolerik atau orang dominan ketika didiamkan, dijotakno gitu ya, dia nggak tahan. Orang kolerik atau dominan paling nggak tahan ketika didiamke, dijotakno itu paling nggak tahan. Itu ada tanya Pak Yoyo itu apa? Tanyain tuh. Pak Yoyo. Apa sih? Apa ya? Pak Yoyo. Sebentar, ini di tempat saya nih kok enggak ada ini chatnya. Sebentar tak lihat dulu. Chatnya apa ini? Linda istrinya kok Adi Ci apa? Oh, ya ini dia nih. Sebentar. Linda istrinya kok Adi Ci apa? Nah, istrinya Pak Adi ini adalah orang, bisa jawab enggak ini? Orang hijau, orang stabil, orang plekmatis. Nah, saya belum Pak Yoyo. Apa? Ya, terus ini apa lagi nih?
bener tuh masa aku didiamkan. Oh, dokter Lugi. Ya dok. Paling nggak bisa dok kalau didiemin dok. Paling nggak tahan dok. Ya. Kalau iya, karena dia akan nyerang balik orang-orang dominan. Didiamin akan serang balik. Bahaya nih. Nah, kalau nggak cocok, suami dan istri terus harus gimana? Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kan kita tahu ini, kita tahu ya, kita punya kelebihan. Misalnya saya sebagai seorang dominan, saya punya kelebihan di mana pasangan saya ini misalnya seorang yang flegmatis, stabil, gampang lupa, kita harus selalu mengingatkan. Dan paling tidak suka dengan bentakan. Nah, kita seyogyanya kalau di rumah jangan sampai kita bentak. Kalau bentak tambah lupa. Ini itu pasti itu. Karena orang-orang stabil, orang-orang hijau, orang flegmatis itu seringkali lupa. Taruh di mana lupa, dikunci aja taruh di mana lupa. Nah, kalau lupa harus diingatkan. Tapi dengan cara bahasa kasihnya itu tadi, ngomong yang baik, nadanya datar. Meskipun orang-orang dominan, orang pelit itu tidak sabar. Jadi kita tahu plus minusnya. Itu. Ini banyak ini. Sebenarnya untuk suami istri ini nanti bisa sesi yang lain aja nih Pak Jo. Ya. Tapi untuk kali ini bagaimana kita bisa pack dengan orang lain, calon prospek bisa closing. Itu yang penting ini. Konnichiwa, ngalir, bener ya Pak Jo? Betul banget. Ya, kalau sesi suami istri nanti sendiri ya, itu berbayar ya, nggak gratis. Bisa Nah, nanti kita bisa lihat dari tanda tangannya, ini orang-orang seperti apa, gitu. Nah, dari tanda tangannya sih kita bisa tahu ini orang koleris, ini orang combine, ini kurang orang apa dari tanda tangannya. Dari angka lahir orang tersebut juga sama, kita bisa tahu ini orang-orang seperti apa, gitu. Jadi banyak hal kita bisa tahu. Nah, mungkin bisa ditambahi tadi sih yang dibahas, kenapa dari angka-angka itu bisa terlihat dan bisa terbuka untuk karakter dan sifat-sifat. Nah, kenapa angka ini bisa menggambarkan banyak hal ya, Ci? Bisa jelaskan. Oke, dari angka tanggal lahir, karena di dalam dunia ini sebetulnya semuanya tuh angka. Ya, secara ini ya, kuantitatif ya. Kalau saya melihatnya lebih ke arah kualitatif, maaf, ke arah kualitatif itu semuanya angka. Kenapa ada angka 1, ada angka 2, masing-masing angka itu memiliki energi. Nah, energi ini yang keluar itu bisa negatif, bisa positif, teman-teman. Kalau kita mengeluarkan energi yang positif, tentunya bagus, betul ya. Kalau energinya negatif, tentunya jelek. Beda dengan kalau kita kena COVID. COVID itu kalau negatif itu bagus, kalau positif itu jelek, itu bahaya banget. Beda ya. Kalau energi ini memang kita lihat dari angka-angka yang ada. Misalnya contohnya tadi siang nih Pak Jo menanyakan kepada saya, Cik Yuli, ini tanggal lahirku adalah sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya orangnya bagaimana? Nah, itu kita bisa lihat orang-orang tersebut misalnya angka 1, memang orang tersebut dilahirkan menjadi seorang pemimpin karena angka 1 itu energinya adalah energi pemimpin. Energi di mana energi orangnya sangat mandiri dan percaya diri. Tetapi tentu saja ada energi yang negatifnya. Negatifnya ini orang-orang angka 1 ini misalnya ya, sangat satu itu adalah misalnya seperti itu. Jadi angka 1 itu bahaya karena terjadi suatu pengkhianatan. Jadi banyak sekali yang kita lihat. Angka 1 itu bisa dijabarkan sinonimnya bisa 100, bisa 200, bahkan bisa lebih dari 300 sinonim. Nah, kemudian angka 2
Kayak misalnya di dalam suatu, kita tahu ya bahwa manusia pertama adalah Adam, itu angka 1. Makanya tuh maskulin, makanya itu adalah laki-laki. Itu loh, itu energi yang keluar adalah maskulin, seperti itu. Kenapa ada angka 2? Manusia tidak baik seorang diri saja, maka dirinya yaitu adalah Hawa atau Eva. Gitu ya. Dan kita lihat Hawa atau Eva ini, kita lihat wanita, ya. Wanita itu cerewet, suka ngomong, suka bicara, sukanya apalagi tidak bisa jaga rahasia. Berarti apa? Ada besar, ada kecil, ada lawannya, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil, dan sebagainya. Seperti itu. Dan penciptaan Allah menciptakan alam semesta, kehidupan dijadikan itu ada di angka pertama. Itu. Kemudian ada angka 3 dan seterusnya. Energi itu terus dari angka-angka tanggal itu menghidupi diri kita. Dari energi itu menghidupi diri kita. Ketika energi itu menghidupi diri kita, kita ini adalah energi itu. Kalau yang dominan adalah angka 1, maka kita tahu angka 1 yang tadi yang positif itu yang terjadi. Ternyata banyak yang negatif, maka akan terjadi sesuatu yang negatif. Misalnya contoh angka 3. Angka 3 sebenarnya spiritual. Orang-orang angka 3 ini orang-orang yang sangat spiritual. Tetapi orang-orang ini orangnya mudah marah. Orangnya banyak emosionalnya, emosinya suka meledak-ledak, seperti itu. Ini contoh, ini energi yang timbul ketika banyak angka 3, makanya orang tersebut sukanya marah-marah. Ini contoh Pak Ju. Jadi kita bisa tahu ketika kita melihat bahwa energi orang tersebut adalah suka marah-marah, maka kita harus tahu juga bagaimana memadamkan kemarahan orang tersebut. Jadi ketika kita prospek kepada orang-orang angka 3, kita harus bisa mengatasi orang-orang tersebut dengan angka berapa. Misalnya seperti itu. Nah, 3 itu kan artinya api, marah. Berarti kita harus cari yang namanya air untuk bisa mematikan api itu. Contohnya misalnya kalau tadi orang-orang yang plekmatis, nah, orang-orang sanguin itu angka-angka berapa? Itu nanti kita bisa di next aja Pak Jo. Dari angka 1 sampai 9 itu semuanya ada. Ini orang melankolis itu angka berapa? Dari angka tanggal itu kita bisa hitung. Kita ini angka berapa? Contoh ya. Bisa kasih contoh Pak Jo. Ya. Meskipun kita agak melenceng sedikit nih. Tadi berapa ya Pak Jo ya? Angkanya Pak Jo? Aku lupa ya tadi tanggalnya. Atau mungkin salah satu tanggal lahirnya sukarelawan, ada nggak? Itu loh, Pak Teguh, sedang unjuk jari sukarela. Pak Teguh. Ya. Pak Teguh. Oke. 4 November 72. Nah, tuh. 4 November 1972. Kita hitung aja. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 7 tambah 2 berapa? Ada yang bisa hitung? Nah, itu semua itu. Pakai semua. Biar cepat hitungnya. Ada kalkulator 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lagi tambah 9 tambah 7 tambah 2. Jadi berapa? Pelan-pelan. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lagi tambah 1 lagi tambah 9 tambah 7 tambah 2. 7 ketemunya. Berapa, Mbak? 25. 25 tuh. 25 kan, kita bicara antara 1 sampai 9. Jadi 2 tambah 5 sama dengan berapa? 7. Nah, 7 itu didapat dari 2 dan 5. Nah, 7 ini ada artinya Pak Jo. 7 ini banyak pendukungnya. 7 ini adalah tipe air. Gitu lah. Tipe air ini yang bisa menyejukkan orang-orang tipe 3. 3 itu kan pemarah. Api. Lawannya api nih. Nah, ketika berhadapan dengan orang api, tipe api, ini orang tipe 7 ini bisa menyelesaikan. Jadi ketika kita Haleluya. ya dengan orang-orang angka
angka 3, angka api, orang 7 ini yang bisa melakukan atau mengatasi. Paham ya Pak Jo? Ya berarti kalau ada yang marah, Pak Teguh langsung dibawa, ya toh dibawa aja. Nah, Haleluya. ini kita bisa tahu kecocokan kita dengan orang. Ketika kita ini melakukan bisnis, ketika kita ini berhubungan dengan orang, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan kolega, dengan mitra, kerjasama, ini kita bisa lakukan. Yes. Bahkan orang-orang dari tipe angka-angka, kita beda yang dengan tadi ya, karakter ya, ini kita bicara tentang angka, ini kita bisa lakukan sampai orang tersebut ini potensinya apa? Potensi orang-orang ini tuh apa? Ini misalnya contoh, orang-orang tipe misalnya, tipe kayu tuh bicara angka berapa? Nah, kayu itu angka 4, angka 9. Ini orang-orang yang suka makanan. Makanya kita melihat, oh ini orang setelah kita prospek, kita closing, kita ajak orang-orang tipe angka kayu ini, ajak makan. Wah, ini dia pasti akan join besar. Sudah closing, Pak. Join dengan angka besar. Karena closing, nunggu orang tersebut join kan, bayar kan. Nah, ini kan gede. Seperti itu. Karena orang-orang kayu itu suka makan, jadi kita entertain beliau. Kita udah tahu ini. Kalau sudah closing, karena kita udah tahu tadi tentang melankolis, kolerik, tentang apalagi tadinya pragmatis, sanguin, udah tahu kan? Nah, terus bagaimana menggiring mereka ke yang lebih besar lagi dengan cara seperti itu. Ya, itu Dokter Lugi tanggal 31 Mei. Tahunnya Dokter Lugi. Dok, tahunnya kurang. 19 berapa nih, Dok? Ayo. Berapa, Dok? Takut ketahuan, Dokter. Ya, 1. Kalau kita nggak tahu tahunnya, kita hafalin aja sionya apa. 4 tahunnya jumlahnya. 66 ngomongnya. 66 sio kuda. Ini berarti berapa? 31. 3 sama 1 4 berarti. Nah, 4 ini kayu, suka makan. Wah, suka makan, Dok. Siap, Dok. Entertain. Boros. Suka bersaing. Satu kambing. Beliau ini benar-benar suka yang namanya kompetisi. Was. Dan itu nanti next akan dikupas tentang angka 1 sampai 9 Pak Jo. Itu sesinya sesi yang lumayan agak panjang. Tetapi kalau misalnya ada niat untuk itu, yuk kita akan belajar sama-sama bagaimana untuk mengatasi orang-orang angka 1, angka 2 dan sampai angka 9 itu. Bisa kita lakukan. Kelemahannya, keunggulannya dan sebagainya. Bagaimana kita itu. Minggu depan ya, nanti The Secret of Number judulnya. Wah, keren ya. Angka. Gini. Nah, jadi kita bisa tahu, apalagi kita tahu nih ya, kelemahan orang tersebut di kesehatannya itu jauh lebih bagus. Misalnya nih orang dominan nih misalnya ya, hanya tahu dari cara berpakaian, cara makan, cara mereka berkerumun, kita tahu bahwa beliau ini orang dominan. Orang dominan ini bahayanya kan emosinya meledak-ledak. Ya, ini kan kita bisa ngerti ini. Oh, ini orang hati-hati loh, kita bisa arahkan ke Subarasi misalnya, biar enggak cepat stroke karena sukanya marah gitu. Atau misalnya saja ini orang sanguin, sukanya gembira gitu ya, tapi dia hobi makan orang sanguin. Pokoknya kalau lagi pengen nangis, pengen lagi enggak mood, hobinya makan. Bener ya Princess Fania? Dan jadi apa? Jadi gendut. Nah, gendut itu indah. Gemuk itu yang penting sehat. Nah, bagaimana kita mengatasi orang-orang yang sanguin ini dengan angka-angka itu tadi? Ini orangnya suka diapain sih sebetulnya? Oh, ternyata misalnya ini angka 3 misalnya. Nah, kita perlu apa? Ternyata angka 2 yang terjadi dari tanggalannya. Kita perlu apa? Tuh, menarik ya teman-teman ya. Kita bisa kupas. Itu sesi-sesi karena itu panjang.
panjang itu. Ini enak banget karena untuk kita bisa ketemu dengan orang dan kita bisa memaksimalkan potensi. Ternyata orang-orang sanguin ini hati-hati di dalam ininya, livernya. Nah, ini kelemahannya dari orang-orang sanguin itu liver. Dan kita bisa cross check di angka lahirnya dia. Nah, contoh lagi orang melankolis nih. Orang melankolis ini kalau lagi ndak mood, dia ndak suka makan. Tapi kalau misalnya gini, orang melankolis itu dia tidak tahu meskipun tahu jam makan, tapi dia tidak makan kalau tidak lapar. Itu orang melankolis. Itu ciri-ciri orang melankolis. Jadi dia itu tidak makan kalau tidak lapar. Nah, kan gawat. Jadi potensi kena sakit mah atau asam lambung. Kita nanti lihatnya di mana, di angkanya tanggal lahir ini. Kesukaannya dia apa, kelemahannya dia apa. Itu luar biasa. Next Pak Ju, nanti Pak Ju. Siap, minggu depan ya. Untuk kakak sendiri aja ya. Yang mau enak banget kita berkumpul dengan banyak orang, kita melihat banyak ini teman-teman, wah itu luar biasa ini. Dan MLM ini manusia, L-nya kemarin apa saya pernah cerita tuh L? MLM. Masih ingat gak? Mulut lewat mulut. Mulut lewat mulut apa itu? MLM itu ada loh ini. Masa manusia lihat manusia? Iya. PR aja ya. Nanti next yang bisa menjawab minggu depan saya kasih. Manusia larut malam nih David. Kasih hadiah. MLM itu apa dari segi SDM itu. Ya. Jadi teman-teman kita bisa ngerti ya, orang pasif itu yang seperti apa. Misalnya orang hijau, orang stabil, orang pragmatis misalnya ya. Kita suruh berbicara di atas panggung, jelas, sangat jelas tidak bisa. Karena apa? Ya karena dia tidak suka tayar. Jadi paham ya, tidak semua orang bisa di atas panggung. Nah misalnya aja orang-orang sanguin atau orang-orang intim atau orang-orang kuning, seringkali pun juga sama. Dia malu di atas panggung. Padahal ketika dia di atas panggung, dia tuh terus menjadi pusat perhatian dan orang-orang akan tertuju pada orang-orang sanguin. Ini orang-orang sanguin nggak tahu bahwa potensinya itu luar biasa. Jadi dengar ya, Princess Fanny, Anda adalah orang hebat. Ketika Anda berada di atas panggung, orang akan terpukau ketika Anda bicara. Maka lakukanlah bicara di depan banyak orang. Karena itu potensi Anda. Dan saya lihat misalnya aja, mana ya, aku enggak apali semuanya teman-teman ini. Kalau Pak Adi sudah luar biasa karena semangat. Kita lihat juga yang namanya Dr. Ugi sudah semangat, udah makanannya sehari-hari. Kita lihat orang-orang orang aja nih Pak Jo yang ikut. Bisa enggak? Misal sifat dari hijau berubah jadi merah oleh waktu itu apakah bisa? Yang asalnya hijau setelah dia training jadi merah, jadi berapi-api itu apakah bisa enggak? Kayak gitu itu. Gini. Kita bisa misalnya saya ini seorang intim, seorang sanguin, seorang kuning, bisa enggak jadi merah? Bisa. Karena tugas. Tetapi itu adalah personality, itu adalah topeng kita, betul? Ya. Topengnya kita bekerja karena tugas kita, bukan karena kepribadian kita, itu beda. Jadi kita ini ketika saya ini orang banyak terjadi halo efek. Ya, halo efek tahu ya. Dalam tanda kutip itu tertipu karena ketidaktahuan tentang ini.
Tapi kita bisa lihat dari cara berpakaiannya dia mungkin, wah karena dia pakai seragam, oke. Kita lihat cara jalannya dia, cara dia jabat tangan, cara dia di dalam kerumunan, cara dia memilih tempat duduk. Kita bisa tahu. Meskipun kita tidak tahu data dirinya, tapi dari hal-hal seperti itu kita bisa ngerti. Paling tidak personalitinya. Meskipun itu topeng, tapi paling tidak itu ada. Nggak mungkin orang kombinasi antara kuning dan merah tiba-tiba hijaunya muncul. Nggak mungkin, Pak Jo. Jadi antara itu misalnya merah kombinasi kuning misalnya ya, yang dominan atau yang lebih tinggi misalnya 70% adalah merah, 30%-nya kuning misalnya seperti itu. Dan tiba-tiba karena pekerjaan jadi kuning yang lebih dominan, kemudian yang merah itu di bawahnya kuning bisa jadi. Tetapi tidak mungkin yang namanya hijau naik. Meskipun itu mungkin, itu hanya sedikit karena situasi dan kondisi saat itu, hanya sesaat. Iya, iya. Ya, betul. Luar biasa. Pertanyaan lain lagi yang mungkin teman-teman perlu ini. Ada teman-teman yang lain ditanyakan ini mengenai seputar karakter ya. Jangan tanya, Dok, dosisnya berapa untuk stroke. Jangan beda. Saya ada pertanyaan, Jo. Nah, ya, silakan, Pak. Ya, sebenarnya bukan pertanyaan ya. Jadi saya terus terang pernah secara pribadi dengan Cik Yuli dan istri, dan teman-teman di sini kalau mau langsung konsultasi bisa, karena saya jujur mengalami apa yang diartikan sama Cik Yuli, hampir 90% mengalami pembenaran. Istilahnya apa ya? Tepat lah gitu loh, 90%. Akurat. Nah, itu bagus sih. Akurat. Nah, teman-teman silakan kalau mau bisa langsung calling beliau. Promosi sana sih ya. Nah, yang ini sesi khusus, jangan lupa berbayar. Iya. Berbayar. Saya loh, semuanya ya. Gitu. Ya. Ini dasar ya, dasar kita untuk mengetahui seseorang, untuk mengetahui karakteristik orang, ini dasarnya. Saya belum ngomong tentang kombinasi yang lain-lain itu. Dari 4 menjadi 16, ini cukup 4 aja biar enggak pusing. Paling enggak, yang aktif atau yang dominan atau yang sekian persen itu yang mana. Ketika kolerik ini yang paling unggul, dialah orang kolerik. Dan seterusnya. Yang komben ini muncul sewaktu-waktu. Bisa juga kebalikannya ketika kondisi dan keadaan itu terjadi. Ya, tapi paling enggak dari yang saya kemukakan itu bisa bantu banyak ya teman-teman untuk bisa kita sangat orang, membantu. kita bisa closingin orang gitu ya. Dan coba cek pesan sponsornya apa kemarin ya Pak Cu ya. Sebab saya lihat di HP saya. Ini tentang sponsor. Enggak, pesan sponsornya ini bagaimana cara pendekatan sudah ya,